Iya, oke. Ayo, Chris. Halo guys, ya, selamat datang kembali di channel Wiwiwi Kenin Podcast. Dan sekarang kita ada di episode berapa guys? Shot 10. 10 ya kan, episode 10 obrolan weekend ya kan. Kita jadi ada ada sesi baru di sini ya kan. Disingkat jadi OWRN enggak OWRN. Nah itu dia benar. Singkatannya Jadi apa tuh bang? Apa tuh bang singkatannya bang? Singkatannya apa tuh bang? Kepanjangannya bang? Iya. Apa tuh bang? Kepanjangannya bang? Obrolan weekend kebanyakan Obrolan weekend. obrolan weekend ya gitu guys. Jadi ya semoga kalian enjoy karena di sini ngebahas topik-topik random ya kan. Sekali lagi ya kan, dari episode 8 ya kan 9, dan itu OWRN #OWRN guys, obrolan weekend. Jadi kita di sini ngebahas random apa aja yang terupdate gitu guys. Oke, lanjut ke Bapak Valen. Sekarang mau bahas apa kita, Bapak Valen, Bapak Ketua? Mataku gatel. Ya udah tuh merah. Tai. Dioper-oper udah kayak inian cok, udah kayak mau rapat tai. Nah ini kan kita rapat paripurna. Yo, ini terakhir ke paripurna. BTW, tapi di episode 10 ini baju kita samaan semua cok warnanya. Bukan ya, ganti. Kenapa? Kita hitam-hitam udah kayak mau ini cok, udah kayak mau ngelayat anjay. Ngelayat siapa emang? Ya nggak tahu siapa. Siapa tahu ada yang mau siapa tahu ada yang tewas kan. Tapi BTW guys, di episode 10 ini berarti kan udah 3 episode ya. Udah 3 episode kita online terus. Ya semoga harapannya banyak sih yang nonton. Karena kita lagi pakai suasana baru ya guys, online. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan kita bakal offline ya guys ya. Offline lagi guys. Nggak, maksudnya bukan maksudnya tuh kita nggak yang terus-terusnya tuh online terus, enggak, tapi kayak pasti ada beberapa video nanti yang bakal offline lagi gitu. Tapi ya untuk sekarang mungkin online. Kita sih rencananya bakal kayak selang-seling ya, online offline gitu. Tinggal kita ngatur waktunya aja sih. Kayak kalau misalkan lagi online ya online, nanti kalau misalkan offline. Pokoknya pantengin terus aja anjay. Di YouTube-nya Weekend Podcast dan sosial medianya ya guys. I like it. Yeah. Gundam like it. Gundam. Oke, anjir udah gak keras ya 10 episode guys, gila, tepuk tangan dulu dong, gila. Give apa Tepuk nih tangan bang? dulu guys. Give apa bang? Give Gundam, ada mau Gundam juga? Boleh nih, asli. Dua like guys, ini video ini kalau ada 2 like Gundamnya Albert, bacot. Enggak, bacot lo. Iya, kalau oke lah nggak apa gitu, tapi lo langsung ganti ya, bodo amat. Barang orang dipertaruhkan anjay. Oke. Tapi kalau Bert, kalau lu mau nggak apa-apa sih Bert, gue setuju sih Bert. Iya. Mana nih emotnya tadi? Bentar. Sok mana sok? Oke. Sudah aja tuh. Salah. Kok malah bebek aja. Ini. Oh. BTW guys, daripada kita kebanyakan nyeping, gue tuh di obrolan weekend yang kali ini tuh ada pembahasan. Ini baru banget lagi rame-rame juga. Gue mau cerita aja sih sebenarnya. Gue mau cerita aja sedikit bukan pengalaman sih, kejadian gue kemarin banget, baru banget ikut event, salah satu event, bisa dibilang event besar sih, event besar-besaran gitu, event job fair. Anjir, gue ngomong job fair berasa kayak gue tuh lagi nganggur gitu. Gue ikut event job fair anjir. Tapi sebenarnya gue masih kerja guys, tapi ya gue menyempatkan diri untuk ikut event job fair itu. Dan ya sebenarnya
eh tujuan utama gue juga sebenarnya pengen buat cari pekerjaan baru ya guys. Tuh. Jadi Kenapa tuh emang pekerjaan namanya Bapak Valen? gue mau nanya itu. Ya karena sebenarnya gue masih gawe di tempat gue yang sebelumnya. Cuman gue masih mau coba-coba cari hal baru di luar sana gitu, di tempat baru. Ya sebenarnya gue ikut-ikut event kemarin tuh karena ya gue juga buat nyari kerjaan baru kan, karena ya bisa dibilang bulan ini adalah bulan terakhir gue. Sedih. Tapi ya nggak apa-apa. Hidup ada aja jalannya gitu kan. Ada aja ritmenya, jadi kayak life must go. Ya betul life must go on. Jadi ya. Dan kemarin tuh eventnya itu salah satu event gede-gedean ya dari yang kebetulan diadainnya sama Kemnaker gitu. Kemnaker tuh Kementerian Tenaga Kerja gitu, Ketenaga Kerjaan kayak gitu. Event job fair nasional yang diadain di gedung Kemnaker itu sebenarnya eventnya tuh 2 hari gitu guys, tanggal 22 dan 23. Cuman gue baru ikut yang tanggal 23-nya gitu, gue ikut 1 harian doang. Dan kebetulan gue kemarin ikut bareng sama Bang Albert juga ya Bang ya. Yes. Ya kita berdua ke sana gitu kan. Sebenarnya sih acaranya mulai jam 9 sampai jam 4 sore. Cuman gue baru tiba di tempatnya tuh jam setengah 11-an ya Bang ya. Lu ngaret, gue dari sana udah jam 9 kurang. Parah lu. Maklum guys, sumpah macet banget cuy, jalanan cuy. Udah gitu kan gerimis kan ya. Yes. Sekarang tuh lu pada ngerasa gak sih kalau misalkan akhir-akhir ini tuh Jakarta, ini gue ngomong Jakarta aja karena kita semua tinggal di Jakarta ya, kita bertiga. Jakarta tuh akhir-akhir ini lagi hujan terus gitu. Pagi hujan, terus sorenya juga hujan lagi gitu. Padahal kan harusnya bulan Mei ini kan harusnya udah masuk musim panas gak sih? Harusnya gak sih? Ada berita sih Len, ada berita kalau emang nanti akan ada kemarau basah kemungkinan. Kemarau apa? Kemarau basah. Basah Maksudnya tuh walaupun kemarau, curah hujannya masih ada gitu loh. Bukan hal yang lain. Lu pikiran lu ngeres ya. Ih, goblok banget. Enggak, kan gue nanya ya kemarau basah. Maksudnya kemarau basah tuh kayak gimana? Panas terus basah apa gimana sih? Ya maksudnya tuh apa keringetan gitu? Itu cuma kemarau kering basah gitu. Enggak gitu, itu istilah. Pokoknya ada perkiraan kalau emang kemarau nanti ini bakal kemarau basah. Tapi dia sedikit ada, maksudnya walaupun kemarau ada curah hujannya juga gitu loh. Kayak mungkin jangan heran kalau sekarang bakal masih sering hujan walaupun kemarau. That's it. My point. Tapi gini guys, tadi kan gue habis dari daerah Bogor ya, daerah Bogor tuh panas banget, nggak bohong, ya kan? Panas banget. Dan pas gue jalan dari Bogor ke daerah Lenteng Agung, itu hujan lagi anjir, jadi deres. Nah itu aneh tuh, menurut gue itu aneh banget sih. Kenapa? Iya kan? Biasanya kan terbalik kan, biasanya kan yang Bogor tuh yang hujan, ya kan? Jakarta yang panas. Yes. Nah ini Jakarta hujan, Bogor panas, aneh itu, sumpah. Iya makanya dibilang sekarang juga lagi belum bisa ditebak banget cuaca coy. Kadang panas terus ntar tiba-tiba selang berapa jam udah mendung aja langit gitu kan. Yes. Gitu. Nah BTW balik lagi ke event job fair kemarin. Itu bener-bener gila banget sih. Gue ngerasa kayak ternyata orang kan lu kan statusnya masih mahasiswa aktif nih ya kan. Jadi gue belum bisa ngajak lu. Sebenarnya gue pengen ngajak lu cuman ya ngapain gitu. Soalnya di sana juga kebanyakan juga lowongannya untuk full time semua, bre. Lagi pula kan lu masih. Iya, dan maksudnya gini. Lagi masih. Kan saya bilang lowongannya full, tapi saya emang nggak ada yang intern ya. Jadi misalnya kalau misalnya Chris belum datang pun juga gue juga bakal ngatanya capek doang, karena itu asli JS dulu kan bakal apa ya? Kenapa? Ini maksudnya sekelas itulah kemarin ya kan, kita bakal mau cerita nih sekelas itu pokoknya. Gue bahkan sebenarnya gue mau ngajak cewek juga gue, tapi akhirnya nggak jadi karena gue bersyukur nggak bawa, karena kalau gue bawa pasti cewek gue udah marah-marah. Emang kenapa tuh? Oh itu chaos cok, ntar kita cerita. BTW nih sebelum gue mulai lanjut lagi ya, itu tuh
kemarin teman-teman weekenders itu bener-bener yang segokil itu. Ini gua mungkin nanti editor mohon bantuannya. Gue mau ngasih info aja nih dari IG-nya event job fair kemarin ya. Rekap day 1 and day 2-nya tuh. Gue ada videonya nih. Gue ada video. Kalau lo mau minta, gue bisa. Bentar. Gua ngasih tahu dulu Bang ke teman-teman weekenders. Kalau misalkan event yang job fair kemarin tuh yang event gede-gedean itu, gue dapat info dari aduh nggak bisa kelihatan ya. Dari IG-nya pusat kerja. Itu rekap day 1 dan day 2-nya itu nih totalnya aja nih teman-teman ya. 22.010 pengunjung. Itu pengunjung yang lamar sorry. Lowongan yang buka itu 52.476. Terus lamarannya yang lamar nih, ini yang lamar ya, 87.116. Terus tim sosial medianya event kemarin tuh sempat live Instagram juga kan selama 2 hari itu, hari pertama dan hari kedua. Yang nonton live-nya aja itu 26.750. Dan ini yang buat gue tuh jadi kayak anjir, ternyata orang yang butuh pekerjaan tuh sebanyak itu gitu. Yes. 86.000 ya tadi. Iya. Iya 87.000 orang yang ngelamar pekerjaan dengan dengan background-nya masing-masing ya. Background-nya masing-masing dan juga lowongan yang terbatas, ngerti nggak sih? Iya, ini benar-benar gue tuh ngerasa banget. Kayak ketimpang jauh banget, kayak yang ngelamar segini lowongannya tuh di bawahnya gitu, jadi kayak parah men. Dan gue datang hari kedua. Guys, gue bisa bicara sedikit nih? Boleh. Bentar. Gue tambahin dikit dulu, Chris. Dan kemarin gue sama Albert datang hari kedua aja itu. Gimana Bert? Lu bisa ngasih tahu kan orang-orang itu anjrit bener-bener sebanyak itu gitu. Gini. Kalau mungkin gue mau ngasih bayangin nih. Ada yang pernah naik kereta KRL pas berangkat kerja ataupun pulang kerja arah Bogor atau arah Sudirman gitu? Ada yang pernah? Pernah? Lu bet. Berarti gue dulu ya. Maksudnya di sini nggak, gimana ya mau ngasih tau. Itu persis kayak yang lu lihat CFD yang Depok, yang Riot itu. Tapi ini di dalam ruangan. Separah itu. Iya, kayak gitu. Dan kalau mau tahu kita ngantri ya, Chris. Kita antri. Itu tuh ngantri kan di luar. Jadi kayak ada tenda. Itu aja antri aja tuh udah apa ya? Kan kayak ini tendaan, tapi kayak hampir kayak over capacity orangnya, karena orangnya tuh bener-bener padat. Itu tuh padat ya? Kita hampir sejam nggak sih kita antri lah baru masuk tuh? Iya, hampir sejam. Untuk registrasi aja itu sejam, sekeos itu gitu. Bukan keos, tapi emang banyak banget yang emang bener-bener orang itu berusaha berjuang untuk mencari kerja. Kita salah satunya lah. Betul. Jadi si Chris mau ngomong apa? Gini sebenarnya, gue pengen bilang doang kalau misalkan guys, untuk yang pencari kerja di sana ya kan, jangan patah semangat kalau nggak dapet ya kan, karena kata Valen tadi itu ketimpang jauh banget ya kan, jumlah yang mencari kerja sama lowongan yang terbuka ya kan. Sebenarnya gini, untuk ya kayak bisa kayak dapat kerja atau nyari kerja itu nggak harus juga dari job fair, tapi emang itu salah satu penampungan untuk yang nyari kerja lah gitu ya kan. Dan gue harap sih ya kedepannya pemerintah bisa ngasih lebih banyak lagi lowongan kerja gitu. Tapi yang paling penting lagi nih guys ya kan, jangan pernah bilang di diri kalian kalau misalkan cari kerja itu susah gitu. Itu paling penting sih menurut gua, karena kenapa, kalau misalkan kalian bilang kayak aduh itu susah banget nyari kerja ya kan, nyari ini nyari itu susah, cari duit susah, ntar bener-bener susah cok ya kan. Gue udah ngerasain itu sendiri
gitu loh ya kan. Karena waktu itu gue punya mindset kalau misalkan kan jurusan gue sama Valen kan sama nih, manajemen. Dan waktu itu kita nggak dapat magang kan, Len? Nggak dapat sama Betul. sekali magang. Ya nggak dapat sama sekali magang. Jadi gue mikir kayak gue harus dapat magang nih, ya kan gue harus dapat magang. Soalnya kenapa? Kalau misalkan gue nggak dapat magang, gue nggak bisa ada namanya uh, Pengalaman. pengalaman gitu ya kan. Karena kan sekarang perusahaan-perusahaan kan pada nyarinya pengalaman nih, gitu, pengalaman sama soft skill ya kan. Jadi ya gue sih ya itu pertama dari mindset dulu, mindset kita bener atau enggak. Kalau misalkan kalian datang nih ke job fair kayak misalkan anjir ini udah banyak banget ya kan, gue bakal kalah, gue nggak bakal bisa bersaing gitu loh. Itu bakal jadi bumerang buat kalian sih guys. Jadi gue harap ya kan, untuk para pencari kerja nih ya kan, yang nyari kerja, yang lagi berjuang, ya tetap semangat guys, tetap semangat. Habis itu pokoknya ya mindsetnya itu gampang nyari kerja, gampang dapet duit, udah gitu aja. Itu sih dari gue, sama berdoa, jangan lupa berdoa. That's it. Itu sih dari gue. Cuman Thank you bro. Or- Thank you for Yoi. your advice. BTW, Pokoknya. si Albert katanya ada videonya. Boleh Bert ditunjukin Bert? Jadi ini guys videonya guys, kemarin di job fair. Aduh anjir, nge-lag juga anjir. Nah, Yes. 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 nah, That's begini guys. it. Dan lu bisa ngeliat sendiri kan, Dewan aja serame itu. Gimana dia itu yang hari terakhir, yang notabene itu hari terakhir gitu. Lu kemarin sama Albertnya sampai desek-desekan, kacau. Kacau ya. Ini juga ada nih ya kan, job fair juga kan. Waktu masih mending Len. Gitu guys. Itu yang situ yang gue bilang tadi, yang kita ngantri itu padat itu yang di tenda itu sampai ke yang ini, orang-orang pada nanti sampai yang di portalnya itu bener padat. Itu masih mending itu. Iya, sampai keluar gitu, saking yang di dalam boothnya itu tuh penuh, mereka tuh sampai keluar gitu. Jadi kayak mereka nungguin yang di dalam boothnya udah beres, gantian keluar. Nah yang baru yang di luar masuk ke dalam. BTW gue mau nanya deh ke kalian bertiga. Sebenarnya bukan kalian bertiga sih, ke teman-teman weekenders saja gitu. Semuanya sih ke teman-teman. Mungkin teman-teman weekenders yang nanti nonton episode 10 ini boleh ngasih Komen. ya, boleh ngasih komen kalian di kolom komentar kita ya. Yes. Gue mau nanya kayak tadi kan lu bertiga udah ngeliat kan, terus teman-teman weekenders juga pada ngeliat kan video-videonya, video-video TikTok yang tadi. Dan teman-teman weekenders boleh mungkin boleh cari sendiri infonya di luar sana gitu kan, kayak gimana kayak betul banyak kayak gimana keadaan job fair Kemnaker kemarin di hari pertama dan di hari kedua gitu kan. Dan menurut kalian, dengan kalian ngeliat kayak gitu tuh, kalian ngerasa dari gue nanya pribadi aja ya, maksudnya berarti kan gue nanya jawaban kalian tuh nggak harus menurut ini gitu, menurut kalian aja gitu. Menurut kalian tuh dengan diadakannya event kayak gitu dari istilahnya kan bisa kita bilang kan itu berarti dari pemerintah kan, karena dari Kemnaker langsung kan. Menurut kalian dengan diadakannya event kayak gitu untuk para orang-orang yang pencari kerja, efektif gak? Efektif gak menurut kalian? Jauh-jauh siapa dulu nih? Boleh mungkin dari Albert yang ngerasa, bukan yang ngerasa, yang kemarin ikut langsung juga. Iya. Yang punya pengalaman langsung aja dulu ya. Oke. Ini efektifnya dalam konteks apa nih? Efektifnya dalam konteks diadakan event itu, dan dengan lu lihat tadi yang tadi gue bacain statistiknya. Oke. Kayak gitu Bert. Kalau menurut gue sebenarnya mungkin untuk beberapa role, maksudnya beberapa posisi efektif karena di job fair itu ada walk-in interview.
ya kan? Jadi bisa langsung ngasih kesempatan bagi orang-orang yang benar-benar lagi butuh. Sebenarnya gue bisa bilang efektifnya itu, terus juga orang-orang juga langsung nanya ke yang tahu nih sama dari pihak perusahaannya. Kan sometimes kan kita kan juga kalau kayak cari loker kayak Jobstreet apa kan kita cuma sebatas cuma tahu dari aplikasinya, tapi kita nggak bisa langsung nanya ke orangnya kan tuh. Tapi Yes. ya tapi kan itu beberapa, tapi ada juga menurut gua ada yang mungkin enggak sih, karena contoh aja kalau emang misalnya ya gini, kalau di tempat itu kalau kemarin ya kalau gua rasa itu sangat menguntungkan bagi orang-orang yang emang basicnya di manajemen finance, karena tuh role itu yang buka vacationnya atau buka loker itu Banyak ya. banyak itu melimpah. Tapi bagi gue yang IT itu kemarin gue cuma nemu beberapa aja, nggak banyak, cuma kayaknya ada sekitar 5 perusahaan yang mungkin role-nya tuh cocok buat gue gitu. Jadi itu bagi gue kayak ya kayak maksudnya gue kan kayak udah ini ya, udah ikut desek-desekan antri lama, tapi cuma yang mau 5 tuh gue cukup menyayangkan aja. Jadi kayak bagi gue sih jadi kayak kesannya agak kurang sih, tapi yang nggak apa-apa, gue bersyukurnya tetap jadi gue ada tambahan ini buat gue cari gue apply sih itu. Oke, mungkin dari Chris. Oke, kalau dari gue ya, yang gue cek dari kemarin ya kan untuk job fair ini ya kan, menurut gue sih efektifnya itu gue ngomongnya secara persenan aja, 60% efektif ya kan. Soalnya dari data yang tadi lu kasih itu ketimpangan banget ya kan, itu nggak seimbang. Dan gue rasa sebenarnya gini, gue mau sebenarnya gue ini nggak begitu valid karena kan gue nggak langsung datang ke sana ya kan, nggak langsung ngerasain nih di sana itu kayak gimana. Tapi gue lihat aja, gue observasinya itu dari jauh, dari kayak misalkan postingan internet, habis itu berita segala macam. Gue rasa sih ya 60% sih, 60% karena saingannya banyak pertama ya kan, dan itu udah saturated banget, udah banyak yang daftar ya kan, dan itu pasti orang-orang capek juga dong ya kan, dari nunggu ya kan, dari nunggu itu capek ya kan. Jadi mungkin pas interview dianya nggak fokus atau ada masalah apa, nah itu yang bisa jadi pertimbangan ya kan. Kan orang kan pasti kan pas job fair itu kan pasti orang itu kan ngejudge-nya tinggi dong ya kan, pasti dia ngejudge gitu dari individu tersebut. Sama aja kayak, ya sorry sih, kayak dating apps, soalnya kan ya itu pasti ngejudge-nya based on looks ini kan. Itu bisa jadi patokan sih menurut gua, karena kenapa, karena dari situ ya kita bisa tahu kalau misalkan itu udah saturated banget, udah banyak banget yang ikut, banyak banget orang-orangnya, variabelnya banyak. Dan ya kalau misalkan dari HR sendiri pasti HR-nya juga capek ya kan. Capek, ada yang keterimanya gara-gara kecapean HR-nya. Jadi ya udahlah lu keterima aja gitu kan. Atau nggak ada yang emang bener-bener emang HR-nya, wah ini orang gue suka nih kayak gitu. Jadi ya gue rasa sih ya sabar-sabar aja guys yang ikut job fair ya kan. Soalnya peluang kerja itu bukan di job fair doang ya kan, tapi banyak di tempat yang lain. Itu sih dari gue. Betul. Gue nambahin sedikit aja ya dari kalian berdua. Kalau menurut gue pribadi, karena mungkin nanti boleh dari teman-teman weekenders boleh nulis di bawah kolom komentar. Semakin banyak kalian curahin pemikiran kalian, berarti kan kalian juga secara nggak langsung ikut andil juga dalam proses pembuatan video kita, anjay. Tapi ya gue mau nambahin dikit aja tuh, kayak gue setuju sama pendapat Albert dan juga Chris gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang efektif, kalau misalkan gue rate juga ya bisa dibilang gue setuju sih sama 60% gitu kan, 60% efektif. Yang menurut gue disayangkan banget tuh ya yang tadi, mungkin kayak gue setuju sama Albertnya tuh, ada beberapa role yang memang nggak semuanya ada di perusahaan itu. Untuk beberapa posisi maksud gue nggak semuanya ada role yang sesuai sama kriterianya pelamar gitu di beberapa perusahaan ya.
Karena ada beberapa perusahaan yang memang kayak misalkan dia cuman naruh role yang gue sih kemarin banyak lihat itu untuk anak-anak akuntansi, manajemen, terus psikologi, HR tuh banyak tuh, HR kayak gitu-gitu kan. Tapi untuk anak-anak kayak IT kayak gitu-gitu, IT mungkin teknik itu cuman kayak di beberapa perusahaan doang gitu, dan itu bisa dihitung jari. Nah itu yang menurut gua kayak disayangkan banget gitu kan, apalagi yang ya kan lu ngadain event job fair nasional besar-besaran kayak gitu kan, yang ikut juga bukan anak-anak ekonomi doang lah ya, kan pasti ada anak-anak dengan jurusan yang lain di luar sana yang pengen tahu apa aja perusahaan yang buka gitu kan, apakah sesuai sama jurusan dia atau enggak gitu. Dan menurut gua kalau misalkan nggak banyak kayak gitu kan kasihan juga mereka gitu kan, yang udah contoh nih misalkan ada salah satu orang datang ke job fair itu dengan dia tuh dari background yang notabene jurusannya memang yang jarang banget ada lokernya lah misalkan, terus dia datang ke situ berharap ada satu lowongan yang memang sesuai sama kriterianya dia, tapi pas dia datang nggak ada. Itu kan menurut gue sangat disayangkan banget ya. Udah capek-capek jauh jalan, ya betul, udah capek-capek jauh jalan datang ke tempat itu, belum lagi yang registrasi yang lumayan makan waktu, tapi pas sampai di sana kagak ada salah satu locker yang sesuai sama kriteria dia kan, bener-bener yang wasting time banget men, asli Yes, kayak yes. gitu. Terus yang satu lagi gue juga setuju tuh sama yang tadi si Chris bilang, kalau apa ya, tadi lu bilang apa ya Le, selain waktu ya, yang mana ya tadi ya, iya yang dating apps tuh. Contohnya kayak sorry, tadi kan si Albert sempat bilang kalau misalkan ada walk in interview juga kan, yang memang menurutnya tuh ada efektifnya dikit di acara itu. Tapi dengan tadi yang gue denger Chris bilang, bener sih kalau misalkan kita mau bandingin tuh ya sama kayak aja kayak dating apps, kayak orang-orang yang ikut walk in interview itu kan mereka juga iya kalau misalkan lu dapat posisi atau urutan yang paling pertama ya lu ready gitu kan, lu maksudnya lu datang pagi-pagi lu udah ready, udah fresh. Pas lu mau interview, mau sesi interview sama HR kan, jadi kayak lu ngeliat HR juga ngeliat lu kan udah, wah ini anak siap nih gitu kan, anak dari looks-nya aja dia udah fresh gitu kan, udah siap untuk apa namanya, untuk sesi interview gitu. Jadi kan ada poin plusnya buat HR sendiri. Tapi kalau misalkan lu datangnya udah agak siangan, terus atau mungkin lu datangnya udah pagi tapi memang karena orangnya terlalu banyak dan lu dapet urutan yang paling misalnya urutan lu jauh lah gitu dari urutan yang paling pertama gitu. Yes. Kan ya kan orang juga ngeliatnya kayak belum yang keringetan, terus keringetan, bau kayak gitu kan. Ya, Terus udah terus gitu. Betul, terus di otaknya udah banyak pikiran gitu kan. Ya, Jadi pas lu terima nggak betul gitu, ya. Betul, terus jadi pas lu udah di giliran lu nih lu masuk ke ruangan sesi interview, nah lu tuh udah yang buyar gitu, jadi kayak Ya, yes. iya, jadi kayak aduh menurut gua sayang banget sih gitu kan, kasihan menurut gua, kasihan. Terus itu dari posisi pesertanya, tapi kalau dari sisi HR-nya sendiri, HR pun juga apa ya, capek banget pasti, capek banget gitu kan, capek banget pasti. Mereka ngeladenin lebih, kalau gue bisa bilang ya lebih dari 50 orang tuh, itu pasti mereka bakal capek banget gitu dan pusing banget. Yes. Apalagi 2 hari kan pelaksanaannya. Gue aja yang dulu waktu itu gue juga sempat ada event juga dari kantor gue selama 4 hari. Itu juga apa namanya, bener-bener yang ngerasa capek banget gitu. Iya bener. Makanya guys tadi gue bilang ya kan, untuk yang nggak keterima atau untuk yang emang bener-bener ya dapat apesnya lah, jangan bersedih ya kan, pasti ada peluang di tempat lain guys gitu kan. Tempat kerja kok dapat kerja itu bisa dari mana aja gitu, dari mungkin dari ring 1 keluarga lu ya kan, ring 2 temen lu ya kan, atau ring 3 lu cari sendiri ya kan. Nah itu bisa dari mana-mana. Jadi ya jangan berkecil hati guys kalau bagi siapapun itu yang tidak mendapatkan kerja, karena pasti ada peluang dari yang lain dan kehidupan harus tetap berjalan terus guys. Betul. Iya paling ya apa ya, mungkin saran dari gue aja sih ya, saran dari gue tuh dulu jangan
jangan apa ya, jangan cuman stuck di satu tempat doang. Lu tuh harus coba banyak explore. Ini gua ngasih saran ke teman-teman yang memang sekarang lagi cari kerja gue ya, termasuk gua gitu. Gue juga kalau gue pribadi tuh gue lebih suka nge-explore langsung ke webnya si perusahaan itu. Misalkan gue lagi ngincer perusahaan ini nih, pasti tuh gue bakal nyari tahu, gue bakal kayak explore webnya, web karirnya, Instagramnya, sosial medianya, apapun itu gitu kan yang terkait dengan perusahaan itu. Jadi sebelum si perusahaannya itu buka loker untuk orang-orang yang butuh kerja, ya kita yang mau ngelamar pun udah tahu gitu background perusahaannya kayak gimana, orang-orang di dalamnya kayak gimana, lingkungan kerja kayak gimana, dari yang kita lihat dan kita explore di sosial medianya dia atau di webnya dia kayak gitu. Jadi jangan, menurut gue ya, dari saran gue pribadi, jangan capek bukan jangan capek-capek sih, jangan lupa untuk selalu explore dan cari tahu hal-hal terkait perusahaan yang mau lu cari di luar sana gitu, mungkin dari sosial medianya atau apapun itu. Karena kalau ya lu cuman nungguin kayak perusahaan ini udah buka lowongan nih, terus lu langsung lamar tanpa lu tahu backgroundnya kayak gimana, itu ntar jadi bumerang buat lu sendiri sih kayak gitu. Yes, jadi bukan lu yang red flag tapi perusahaan yang red flag gitu. Betul, jadi bumerang buat lu sendiri gitu. Sama yang paling penting banget, jangan lupa untuk berdoa dan selalu berdoa sih. Berdoa dan gue lakukan sekarang. Berdoa dan selalu berdoa dan trust your God sih. Berdoa dan trust your God. Only one God, bro. Jangan kayak gitu, cowok. Dia mau mancing kerusuhan nih, Bert. Kacau anjir. Wah. Gue tutup mulut. Oh iya, BTW guys, gini guys, gue tuh ada ada berita bahagia selain yang kemarin. Yang kemarin juga bukan bisa dibilang berita bahagia sih. Tapi gue ini ada berita bahagia bahwa salah satu member kita kemarin ada yang berulang tahun. Asik. Editor kita guys, editor Babang Tampan kita. Woi. Bang editor. Jadi teman-teman Weekenders, Bang editor kita Albertus Reno. Itu tanggal berapa, Bert? 20 ya? 22. Oh, 22, tanggal 22 kemarin hari Kamis. Editor kita yang paling kece dan paling tampan itu berulang tahun yang ke 70. Ke berapa? Goblok. Lempar ya. Ke 23 kali. Ke berapa, Bang? 23. Asik. Happy birthday to you, bro. Thank you. Semoga Thank you buat Weekenders selalu jaya selalu. Jaya di darat, di laut, di udara. Anjir. Gue udah berasa kayak amfibi tau gak? Ini udah om belum? Kan udah punya ponakan ya. Ya, terus gue om sekarang. Gue udah punya Cool uncle, bro. Cool uncle. Gila, cool uncle. Uncle Z, Kenzi. Iya. Tapi guys, gimana Bert perasaannya Bert berulang tahun? Emang tahu aja. Tapi lu gimana? Gue pengen tanya aja sih, gimana lu ngerasa udah berada di fase dimana lu tuh udah bukan remaja lagi, tapi lu juga harus jadi dewasa gitu. Kayak gimana tuh, Bang? Jadi gue kayak masa pas ini kayak jadi gini ya. Jadi ini kenapa kalau lihat kakak-kakak yang udah tua atau dewasa kok kayak sekarang mulai lebih diem, mulai kayak sedikit stres. Jadi kayak sekarang gue ngerasain jadi itulah kenapa kayak kakak-kakak yang udah dewasa kayak lebih bukan cool sih, tapi kayak memang diam, lebih serius tatapannya. Jadi udah gini tuh kayak udah ketampar realita aja gitu. Bak. Tapi betul guys, tapi kayak ya bener sih, gue juga ngerasanya kayak semakin kita bertambah usia tuh nggak
kita juga nggak ngerasa kalau misalkan sifat kita juga ikut berubah gitu. Bener nggak sih? Ya kan? Sebenarnya bukan kitanya yang mau untuk merubah, tapi kitanya yang nyesuaiin sama keadaan yang sekarang. Betul nggak sih? Yes. Adaptasi. Betul, adaptasi. Jadi kayak kalau lu dengan sifat lu yang maksudnya umur lu bertambah nih, tapi dengan sifat lu yang gitu-gitu aja dan lu nggak adaptasi dengan lingkungan lu yang ada di sekitar lu, wah lu kemakan sih. Tapi bukan Yes, artinya sir. grow out tuh scary ya guys. Tapi namanya fase hidup. Iya banyak tuh orang-orang bilang kayak dengan lu bertambah tua tuh hidup tuh makin menyeramkan, tapi kayak menurut gue ya nggak seseramkan itu kalau misalkan emang lu bisa ngontrolnya dan jauh-jauh, maksudnya ya dengan lu bisa ngontrolnya dan lu tahu apa yang emang potensi yang di diri lu itu untuk ngontrol itu semua kayak gitu. Once again happy birthday itu editor berkelas, shout out to editor Albert Reno Weekend you, Podcast. thank you. Air horn for you. Thank you guys. Thank you weekend. Oke, guys. Ucapannya. Love you all. Anjay. Love you. BTW ada apa lagi nih kita selain Jover kemarin dan ulang tahun Albert? Mungkin dari Chris atau Albert ada 1-2 cerita yang mau diceritain? Nah, bukan ini lagi kosong. Hari ini lagi kosong, berasa kayak ini ya, lagi jualan ya. Hari ini lagi kosong mas, maaf ya, mungkin balik lagi minggu depan gitu. Aduh, gitu. Ya bro. Terus sih nggak ada sih, udah itu aja. Soalnya dari kemarin update-updateannya juga yang ini doang guys, yang biasa-biasa. Kayak misalkan kemarin penipu baru ya kan. Nah, penipu baru, maksudnya? Oke, poin aja ya. Nah, teman-teman pasti ada tahu Ali CGR, Kobe Junior. Ya salah satu idol ya udah cukup lama ya. Di sama-sama kita masih mungkin SD SMP. Enggak, TK SD lah pokoknya kan. Itu cukup happy ya. SD. Ya, CGR tuh kayak SD deh. SD kan. Ya terus? Jadi si Aldi ini ada ngelakuin kayak sebuah penipuan. Ceritanya dia tuh bikin kayak sebuah event itu namanya event datingnya tuh sama orang-orang yang mau dating dia. Maksudnya gini, jadi kayak ini kayak event untuk fanbase-nya sebenarnya. Jadi kayak orang-orang yang fans itu punya kesempatan untuk date sama Aldi CGR. Jadi kayak bikin appointment tuh janjian. Dan itu ada HTM-nya guys. Kalau nggak salah dari informasi gue cari itu kayaknya sekitar 500-an. 500.000 gope. Yes. Untuk date sama Aldi CGR. Nah, kita ngomong fanbase ya. Fanbase itu emang pastinya orang-orang yang emang mengidolakan, maksudnya kayak punya idol nih, dan si CGR Aldi ini adalah idolnya. Pastinya ada yang benar-benar ini ya excited banget lah, karena kan kapan lagi kita bisa date sama idol yang kita benar-benar kagumi kan. Jadi ada yang benar-benar emang ini bikin appointment sama dia. Jadi appointment bayar dulu. Karena katanya kalau udah dibayar nanti akan dikasih tahu tanggal untuk date-nya kapan, di mana tempatnya. Itu kayak udah di set up sama si Aldinya gitu. Nah, kita cerita. Jadi kayak kita sebagai peserta bayar, udah terus tinggal beres gitu ya maksudnya ya? Kayak gitu kan? Yes, gitu. Kayak kita terima beres jadinya. Yes, itu. Pokoknya tinggal nanti. Itu bullshit banget ya nih. Singkat cerita, jadi ada yang salah satu dari ininya tuh kan udah ngebooking tuh. Dan tadi gue bilang kasih kalau dia sudah booking, nanti nextnya dia bakal dikasih tahu info tanggal mainnya lah. Tanggal main sih ngomong. Intinya udah kasih tahu tanggalnya, tapi kenyataannya enggak.
Ini ada salah satu videonya dia. Ini mungkin klarifikasinya dia kali ya. Dia minta maaf terkait dugaan penipuan dinner fans dinner gitu ya. Fans dinner bareng fans lah istilah gitu. Ini gue dapat dari portal jtv.com. Enggak, portal jtv.com. Nih videonya guys. Di video ini saya mau meminta maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan atas kegaduhan yang terjadi beberapa hari. Saya sadar betul apa yang saya lakukan sangat tidak bisa dibenarkan dan meninggalkan kesan yang sangat tidak baik. Mismanage finansial saya sejak lama yang berujung dari lubang tutup lubang yang semakin besar. Dan juga lifestyle yang saya paksakan untuk pelarian malah membuat finansial saya juga semakin parah. Untuk itu, izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawab saya. Dan untuk teman-teman Alovers yang saya kecewakan, proses refund sedang berjalan secara bertahap dibantu oleh manajemen dari TBA. Dan untuk tanggung jawab lainnya, saya minta diberikan waktu untuk saya berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan semuanya secara satu persatu. Dan juga untuk teman-teman yang saya perlakukan tidak baik atau kurang berkenan, saya sadar betul bahwa itu adalah sikap saya yang salah dan tidak benar. Mudah-mudahan pintu maaf masih terbuka dari semua teman-teman yang sudah baik memperhatikan saya sebelum saya perlakukan dengan tidak baik. Sekali lagi, untuk semua yang saya kecewakan, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Halo semuanya, Oke, stop. saya Ali. Gue lanjutin ya, gue lanjutin. Oke. Gue lanjutin ya. Ya intinya Boleh. dia emang dia Lanjut. melakukan penipuan. Jadi si yang tadi yang salah satunya tuh yang itu tuh kayak di ghosting gitu. Padahal kan udah bayar. Itu di ghosting lama, Cok. Dari info yang gue dapet tuh katanya tuh kayak hampir setahun ada. Jadi nggak ada info, nggak ada kejelasan mau kapan dimulai eventnya. Karena si orang juga resah kan, karena kayaknya dia udah lama nih booking tapi kok nggak dimasukin kayak antrian. Terus kalau dia bilang dia kan cepet lihat kayak snapgramnya si Aldinya tuh kayaknya dia aktif, kayak katanya lagi dating sama ini dan yang lain. Tapi kenapa sih ini kok yang tadi kenapa nggak dapat antrian ya, padahal udah hampir bulan gitu loh. Alasannya juga kadang-kadang si Aldi ngomongnya tuh kayak katanya udah masih banyak antriannya gitu loh, satu-satu ya. Terus gitu aja sampai akhirnya dia udah dapat di titik jenuh, minta refund. Kayak udah ikhlas, nggak usah ini, refund aja. Tapi si Aldinya nggak mau karena katanya di Jawa nggak ada jelasin apakah refund. Kan jadi aneh ya, kan dia kan belum ini ya, belum date juga, belum ditentuin dan belum kan ya, pokoknya kayak aneh aja sampai nggak bisa refund gitu loh. Terus akhirnya si cewek ini juga bakal ngancem kalau ini bakal dilaporin karena ini kayak udah jatuhnya kayak nipuan aja. Tahu si Adinya udah kayak diancam tuh ngomong kayak oh ini santai ya, udah dimasukin ke antrian, tiba-tiba kayak udah langsung masuk di antrian, kan aneh ya. Katanya bakal nanti giliran dia tuh di minggu depan, udah kasih tahu tuh di mana tempatnya, jam berapa. Oke, tapi kenyataannya adalah sudah lebih deh, mungkin ada dari situ ada sebulan ternyata si Aldi ini nggak ada kabar lagi. Terus tahu-tahu bilang Aldinya lagi sakit, lagi syuting atau apalah, males lah. Ya udah nih, makanya dia sekarang masukin nih up nih di thread, di X ya. Ternyata nggak cuma satu, itu udah banyak yang ketipu kayak dia. Dan juga bukan masalah, dan juga tipe penipuannya nggak cuma di event ini, tapi juga ke teman-teman dia yang ke artis itu. Jadi si Aldi juga minjem uang ke kenalannya yang kayak artis, tapi dengan alasannya kayak katanya lagi bukannya sakit kah yang atau enggak si Aldi ini lagi butuh dana darurat buat benerin mobil kah, terus segala macam. Dan ngomongnya bakal dibalikin, tapi nyatanya nggak dibalikin sama sekali.
Berarti Sorry, gue rekorsih, gue nggak tahu ada yang baik atau nggak, gue nggak tahu. Tapi kebanyakan kayak nggak dibalikin gitu aja. Kebanyakan nggak dibalikin. berarti emang sebenarnya sih gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin ya terkait si Aldi ini. Maksudnya gue tuh Gua- ya kan ya, gue juga kurang tahu. Gue tahu si JR, cuman maksudnya personil maksudnya personil satu persatu tuh gue nggak ngikutin banget kayak si Aldi atau Kiki atau Bastian atau Iqbal gitu kan. Terus nggak pas minat John. terus pas gue dengar ada si kasusnya Aldi ini, mungkin kayaknya bukan dia doang deh yang pernah ngalamin kayak gitu. Banyak artis juga dulu selain dia gitu kan pernah juga kayak siapa ya waktu itu ya minjem duit terus gak dibalikin. Gue lupa deh, kayak komedian Ya, kalau nggak salah tuh, gue lupa namanya. gue tahu tuh yang badannya lumayan besar ya. Iya Kok iya betul dia tuh. Sebenarnya kasus kayak dia tuh sebenarnya kasus kayak dia nih nanti juga ke bawah angin sendiri, Cok. Kalau dari gue ya, ke bawah angin sendiri, kayak yang tahu juga lingkupnya ya fans-fansnya dia doang gitu. iya. Gitu kan. Ntar bakal ke bawah angin sendiri, tiba-tiba udah beres aja. Kayak gitu. Tapi yang gue amat sangat disayangkan sih ya, mungkin dari caranya dia mungkin yang minjem uang ke orang lain gitu. Terus sebenarnya kalau minjem is oke, tapi ya kalau lu minjem tapi nggak dibalikin ya itu urusannya lain gitu kan. Tapi kalau lu emang Len, gue minjem duit dong, Len. apa? Gue minjem duit lu dong. Ya nggak apa, boleh. Gue kasih berapapun yang lu pinjam gue kasih. Ya seadanya gue gitu kan. Tapi ya kalau lu ada tanggung jawab atau lu ya kalau misalkan lu ngerasa lu punya tanggung jawab untuk ngebalikin ya lu balikin lah. Kayak gitu. Karena kan jatuhnya lu minjem ya. Iya. Lu minjem kan. Kalau gue minjem Kalau lu duit, minjem berarti harus dibalikin. Kecuali lu minta. Aja. oke. Mikiran, Cok. Itu tuh. Berarti gue harus ini dong, apa namanya? Oke. Berarti gue minta ke lu 20 Siap. juta. Bisa? Bisa. Lu mau minjem berapa? Ya seadanya gua. Gue minta 20 juta kalau gitu. Berarti kalau minta kagak dibalikin kan? Itu apa namanya? Itu maruk. Masalahnya 20 juta gue juga belum ada segitu ya. Sebenarnya ada, cuman ya mikir-mikir juga sih gua. Ngelunjak nih Kayak anaknya, gitu. ngelunjak tiba-tiba Gila 20 juta, goblok banget. Enggak sih, guys, jujur aja kalau misalkan masalah kayak perminjeman duniawi gitu ya, atau kayak kepepet gitu, kalau dari gue seberusaha mungkin nggak mau di posisi itu ya, karena jujur aja lu apa namanya dikasih makan sama emak orang tua apa temen-temennya orang tua lu aja lu nggak enak, apalagi minjem duit. Kalau gue sih gitu sih, jujur aja. Jadi ya sudah lah ya, ntar bakal hilang sendiri kasusnya. Iya sih. Yang penting dia, kalau dari gue pribadi sih, yang penting si Aldinya ada pemikiran aja sih buat tanggung jawab. Apalagi maksudnya tuh menyangkut fansnya dia sendiri kan. Ya lu sebagai public figure kalau udah nyangkut fans dan lu buat kasus sama fans dan lu nggak tanggung jawab, ya urusannya kelar sih karir lo. Yes, itu benar. Kayak gitu. Fix kelar sih kalau. Yes. Makanya. Oke guys, kayaknya itu aja dulu sih, nggak usah banyak-banyak lagi lah. Kayaknya udah topiknya kayak kita juga udah capek banget, soalnya kan ini kita syutingnya malam guys, kalau kalian tahu guys. Mungkin dari kita bertiga gitu aja ya teman-teman weekender semua untuk episode 10 kali ini terkait pembahasan. Mungkin tadi ada job fair juga gitu kan sama si Aldi Taher ini. Sebenarnya gue nggak tahu dia siapa gitu, Aldi Sigiar. Gue tahu cuman ya gue nggak terlalu tahu atau ngikutin perkembangan dia lah. Intinya ya segitu aja yang bisa kita kasih info untuk kalian semua di episode 10 kali ini teman-teman. Mungkin kita berharap di episode 11 makin banyak informasi lagi terkait apa aja yang ada di dunia ini dan topik-topik terbarunya yang bisa kita share untuk teman-teman weekender semua. Ya. Bahwa kita bisa syuting di offline lagi guys ya. Soalnya ini udah betul. online udah tinggal. Yes. Gitu, guys. Kita juga mengharapkan pengen syuting offline nih guys, biar kita juga enak nih gitu kan.
kelihatan di kameranya. Ya, dan doanya juga buat Abi ya kan, karena Abi lagi di tanah suci, jadi kita harus berdoa juga buat dia. Masih ya. Udah 3 minggu ya. Masih ya, udah 3 minggu, lama ya kan. Soalnya katanya itu harus yang diselesaikan tuh harus banyak gitu. Jadi ya kita doain aja, dan untuk para weekenders minta doanya buat Abi supaya sehat selalu, diberkati gitu. Itu aja sih. Oke. Thank you ya teman-teman weekender semua. Makasih yang udah stay di channel kita dan mau nonton sampai nonton sampai habis. Jangan lupa teman-teman weekenders untuk like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya di channel YouTube kita Weekend Podcast. Dan juga di mana lagi sosial medianya Chris Bert? Di Instagram sama di TikTok. Intinya. Betul banget. Jangan lupa untuk selalu keep support us. Keep support us biar colok kan ya, pokoknya ya gitu intinya, keep support us biar kita tuh makin semangat untuk menciptakan karya-karya yang lain, konten-konten yang lain di episode-episode berikutnya. Yes sir. Sampai bertemu lagi teman-teman di episode 11. Oke, stay tune terus, jangan kemana-mana, saksikan terus kita. Love you all. Weekendin out. Peace. W ini. Emang mau screenshot dulu nggak?